Inilah makhluk yang paling menakutkan di langit, dan penugasan Israel menjadi malaikat maut. Suatu ketika, di alam tinggi dan tak terjangkau akal manusia, sebelum waktu mengenal pagi dan malam, dan sebelum ruh ditiupkan ke jasad manusia pertama, Allah menciptakan makhluk agung yang kelak menjadi penanda akhir setiap kehidupan, yaitu maut atau kematian. Ia bukan sekadar peristiwa, tetapi makhluk yang nyata, memiliki bentuk yang sangat dahsyat, hingga tidak ada satu makhluk pun di langit dan bumi yang mampu menatapnya tanpa guncang dan pingsan. Dalam sebuah atsar yang dikenal di kalangan ulama tasawuf dan tafsir klasik, diriwayatkan bahwa saat maut diciptakan, Allah menutupi wujudnya dengan ribuan hijab cahaya dan kegelapan. Tubuhnya menjulang hingga melampaui langit ketujuh. Dikatakan, seandainya semua air laut dan sungai dituangkan ke atas kepalanya, tak setetes pun akan menyentuh tanah. Para malaikat pun ketika diperintahkan untuk memandangnya, terpelanting dan jatuh pingsan karena kedahsyatannya. Lalu Allah menyeru, "Wahai para malaikatku, lihatlah, ini adalah maut." Dan ketika maut mengepakkan sayapnya dan membuka matanya, langit bergemuruh, para malaikat roboh ketakutan. Setelah itu Allah berkata kepada Israel, "Wahai Israel, engkaulah yang aku tunjuk untuk menguasai dan mengendalikan maut. Engkaulah yang akan mencabut setiap ruh dari jasad mereka." Israel pun menjawab dengan penuh kerendahan, "Ya Rabbku, bagaimana aku mampu menggenggamnya? Ia lebih besar daripada seluruh ciptaanmu." Maka Allah pun memberinya kekuatan dari sisinya, kekuatan langit yang tak tertandingi. Dan sejak hari itu, Israel menjadi pemimpin para malaikat pencabut nyawa, yang bekerja bersama ribuan malaikat lainnya, untuk mencabut nyawa sesuai perintah dan takdir Allah, di seluruh penjuru dunia secara bersamaan. Saat peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah dibawa naik menembus langit demi langit, hingga tiba di tempat paling tinggi dan paling rahasia di alam semesta, yaitu Sidratul Muntaha. Adalah pohon agung yang berada di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa di Sidratul Muntaha ada sebuah pohon raksasa yang begitu besar hingga daun-daunnya menutupi langit ketujuh. Dan setiap daunnya bertuliskan nama seluruh manusia yang masih hidup di bumi. Rasulullah bersabda, ketika seseorang mendekati ajalnya, maka daun yang bertuliskan namanya akan menguning dan jatuh dari tangkainya. Maka setiap kali ada daun yang layu dan gugur, para malaikat pembawa ruh menyerahkannya kepada Israel. Dan atas perintahnya, nyawa pun dicabut dengan seizin Allah. Maka tidak ada satupun manusia, malaikat, atau jin yang bisa lari dari catatan yang tergantung di pohon Sidratul Muntaha itu. Dan sungguh, mungkin saja satu daun ada yang sedang menguning di langit sana, dan itu adalah namamu.